Mari bergabung dalam khotbah Minggu setiap hari Minggu pukul 7.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat di YouTube Paul Karo-Karo. Saksikan Mesbah Terang setiap hari Rabu dan Jumat pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat di YouTube Paul Karo-Karo. Bagi saudara-saudari yang diberkati dengan channel ini dan ingin memberikan persembahan, dapat diberikan ke rekening Bank Gereja GBI Capital melalui QR Code BCA Mobile. Saudaraku, dalam kehidupan kita boleh tahu bahwa kita itu bisa dirubahkan lewat persoalan-persoalan karakter kita dirubahkan. Nah, hari ini saya mau sampaikan ada beberapa poin yang saya mau kasih tahu, mau saya share kepada Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Kita bisa dirubahkan lewat persoalan. Kita bisa dibentuk lewat persoalan, lewat pergumulan. Tapi banyak orang hari-hari ini tidak pernah senang dengan yang namanya persoalan, tidak pernah senang dengan yang namanya pergumulan. Yang saya mau kasih tahu begini, kalau itu persoalan itu, kalau itu pergumulan itu datang bukan karena salah kita, maka itu berarti bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sekali lagi saya mau kasih tahu, kalau memang persoalan itu, memang pergumulan itu datang bukan karena kesalahan kita. Misalnya contoh, kalau Anda misalnya digebukin orang oleh karena Anda itu maling yang namanya ayam atau telur ayam, lalu digebukin orang satu kampung, maka itu berarti kesalahan Anda. Tetapi kalau kita bisa dirubahkan Tuhan lewat persoalan, bukan karena salah kita, maka kita bisa minta kekuatan daripada Tuhan agar kita bisa melewati persoalan itu. Ada beberapa poin yang saya mau sampaikan hari ini. Yang pertama adalah, manusia tidak ada yang kebal dengan yang namanya persoalan. Yang namanya masalah, tidak ada yang kebal. Mau yang namanya pelayan Tuhan, mau yang namanya hamba Tuhan, pendeta atau siapa saja, orang yang terkenal, yang tidak terkenal, bahwa tidak ada satu orang pun yang kebal dengan yang namanya masalah, tidak ada yang kebal. Artinya bahwa semua orang, mau kaya, mau miskin, mau sederhana, mau pemimpin, mau yang namanya masyarakat dan sebagainya, tidak ada yang kebal. Tetapi hari ini saya mau sampaikan yang sangat penting adalah, lewat masalah itu karakter kita dirubahkan. Lewat masalah itu karakter kita dirubahkan. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab penderitaan ringan yang kami alami sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Jadi penderitaan ringan yang kita alami itu bisa merubah karakter kita. Persoalan-persoalan yang kita hadapi merubah karakter kita. Satu ketika ada seorang bapak yang senantiasa dia on time kalau pergi ke kantor. Dan dia suka marah-marah. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, pada waktu dia mau keluar rumahnya, kurang lebih 100 meter dari rumahnya itu ada mobil parkir.
Nggak tahu kemana orangnya. Anda bisa bayangkan, bapak ini kesel, bapak ini jengkel. Tapi tahukah saudara, pada waktu orang ini yang tadi parkir di pinggir jalan itu, nggak tahu bahwa bapak itu mau lewat. Dia nggak bisa lewat. Dia kesel, dia jengkel. Pada waktu sang pemilik mobil yang tadi parkir itu datang, dia marah. Dia mau marah-marah kepada bapak itu. Nah, pada waktu si bapak yang tadi mau berangkat ke kantor itu, dia mau marah kepada pemilik mobil yang parkir di pinggir jalan itu. Lalu dia bilang, "Pak, maafkan saya. Tadinya cuma saya sebentar, Pak, mau parkir ini. Tapi ternyata, Pak, saya cari-cari rumah. Yang tadinya saya mau ketemu sebentar, ternyata rumahnya udah pindah, Pak." Lalu bapak ini udah gak bisa marah. Lalu pas pada waktu dia berangkat, udah nyampe di kantor, Roh Kudus berbisik kepada dia, "Selama ini kamu merasa bahwa engkau bisa mengendalikan siapa saja. Kalau orang itu tidak nurut, maka engkau marah dengan semena-mena." Dan Roh Kudus berbisik kepada dia dengan lembut, "Ini waktunya. Lewat kejadian ini, kamu berubah. Jangan sering marah-marah, jangan sering kesel dan jengkel." Lalu dia berdoa di kantornya, di meja dia. Lalu dia berkata, "Ampuni Tuhan. Kalau selama ini saya marah-marah, siapapun saya marahi. Kalau tidak seperti maunya saya, tidak seperti keinginan saya, perhatikan baik-baik. Kalau tidak seperti keinginan dia, tidak seperti maunya dia, maka dia marah-marah." Dan apa yang terjadi lewat kejadian ini? Dia mau marah bagaimana? Orang itu sudah minta maaf, dan orang itu juga tidak sengaja. Dia mencari orang, ternyata orang itu sudah fitnah. Bukankah sering pengalaman-pengalaman itu terjadi juga dalam hidup kita? Ada kalanya kita mau marah, nggak bisa marah. Dan lewat kejadian itu, bapak itu dirubahkan. Kita pun dirubahkan lewat kejadian-kejadian di mana ada kalanya kita tidak bisa lagi marah karena Tuhan izinkan masalah itu, persoalan itu, pergumulan itu membentuk karakter kita. Pada waktu kita datang kepada Tuhan, "Tuhan, ini saya. Bentuklah hidup saya menurut cara dan waktunya Tuhan." Pada waktu kita berkata, "Bentuk saya menurut cara dan waktunya Tuhan." Kalau kita rela, Tuhan bisa membentuk kita. Lewat apa? Lewat masalah. Ada kalanya dipakai tukang parkir. Ada kalanya dipakai tukang beca. Ada kalanya dipakai dengan anggota keluarga. Dan siapa saja Tuhan bisa pakai untuk membentuk karakter kita. Jadi apa yang saya mau sampaikan hari ini adalah Tuhan membentuk kita lewat persoalan, lewat pergumulan. Sebenarnya pada waktu kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita menangkap isi hati Tuhan, kita bisa dirubahkan oleh firman Tuhan itu. Tetapi bukankah sering sekali kita dibentuk karakter kita lewat kejadian-kejadian, lewat masalah yang kita hadapi. Nah, pada waktu kita melihat Tuhan
menolong kita, merubah kita lewat persoalan-persoalan yang kita hadapi. Maka izinkanlah Tuhan merubah kita. Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus ini tadi dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Penderitaan ringan yang kami alami mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Jadi pada waktu kita mengerti bahwa lewat masalah karakter kita dibentuk, kita bisa berkata, Tuhan kuatkan, mampukan saya agar saya bisa melewati ini. Lalu yang kedua, apa yang saya mau sampaikan adalah masalah membuat kita dekat dengan Tuhan. Masalah membuat kita dekat dengan Tuhan. Pada waktu kita lupa dengan Tuhan, kita sibuk cari duit terus, lupa berdoa, lupa baca firman Tuhan. Sering Tuhan buat masalah itu supaya apa? Membuat kita dekat dengan Tuhan. Jadi kalau masalah itu membuat kita dekat dengan Tuhan, caranya gimana? Pada waktu kita merasa tidak ada lagi harapan, maka di situ kita berdoa. Pagi-pagi berdoa, siang berdoa, malam berdoa. Air mata bercucuran, ingus keluar dari hidung, dalam bahasa Sundanya lehono hejo keluar. Karena lewat masalah itu kita merasa bahwa kita tidak mampu lagi, kita tidak sanggup lagi. Maka kita datang kepada Tuhan, kita berlutut kepada Tuhan lewat apa? Lewat masalah itu. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-34. Ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Jadi pada waktu kita mengalami pergumulan, pada waktu kita patah hati, tidak ada orang yang menghibur, tidak ada orang yang menolong. Saya kemarin tanya kepada ibu, Bu, mana lebih sakit? Sakit gigi daripada patah hati? Si ibu itu menjawab, lebih sakit gigi, Pak. Karena mungkin dia belum pernah patah hati. Tapi apapun yang saya mau sampaikan hari ini, belajarlah bahwa pada waktu masalah, pada waktu persoalan, pergumulan itu ada orang yang remuk jiwanya, orang yang patah hati. Nah, pada waktu kita mengalami yang namanya patah hati, maka doa kita menjadi bersungguh-sungguh. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa kepada Tuhan, air mata bercucuran, bahkan kita datang bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan inilah yang dimaksud membuat kita dekat dengan Tuhan. Karena apa? Persoalan-persoalan itu. Nah, sering sekali banyak orang menganggap bahwa yang namanya persoalan itu biasa-biasa. Sehingga pada waktu nggak ada masalah, doanya itu juga ringan-ringan saja. Nggak pernah menggigit, Mas. Itu yang saya ceritakan. Kadang-kadang doanya itu hanya sembari-sembari aja. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, pada waktu kita mengalami persoalan, pada waktu kita yang namanya patah hati, remuk jiwanya, maka pada waktu kita berdoa dari hati yang paling dalam, Tuhan, Engkau yang menolong saya, Engkau yang menghibur saya, Engkau yang menguatkan saya, Engkau yang meneguhkan saya, maka pada waktu itulah Tuhan datang menolong. Artinya pada waktu ada masalah, pada waktu ada persoalan, membuat kita dekat dengan Tuhan. Tuhan bilang bahwa Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Dekat dengan orang-orang yang patah hati. Jadi pada waktu Anda mengalami masalah, Anda patah hati, remuk jiwanya, maka pada waktu itu Anda berdoa,
Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Inilah keluarga saya, Engkau yang pulihkan, Engkau yang sembuhkan. Pada waktu kapan? Pada waktu kita mengalami persoalan, pada waktu kita mengalami pergumulan. Jadi yang kedua, membuat kita dekat dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, apa yang saya mau sampaikan adalah segala sesuatu yang terjadi pada diri kita memiliki manfaat rohani. Diperhatikan baik-baik. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu memiliki manfaat rohani. Artinya begini. Anda kalau selama ini dalam usaha dan pekerjaan Anda tidak pernah mengalami masalah, maka Anda akan berkata, saya bisa, saya mampu. Saya bisa melakukan A, B, C, dan sebagainya. Tetapi ketika Anda mengalami yang namanya masalah, yang namanya pergumulan, dan Tuhan bilang bahwa ini memiliki manfaat makna rohani tersendiri bagi orang yang mengalaminya. Nah, mari kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Firman Tuhan katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Alkitab melaporkan bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Apakah itu yang mengenakan? Apakah itu yang tidak mengenakan? Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, suka dan duka, susah dan senang, keberuntungan, kemalangan, dan Tuhan bilang itu adalah ada makna tersendiri dalam kehidupan rohani kita. Beberapa waktu yang lalu ada seorang bapak yang cerita kepada saya begini, Pak Karo, saya bersyukur banget ketika saya ditipu sekian M, dia nggak sebut namanya berapa, sekian M. Wah, besar ya Pak, besar. Tapi dia cerita begini, istri saya sama anak-anak saya lewat kejadian ini Pak, kita bisa berdoa bareng. Kalau dulu malam-malam saya pulang jam 12, jam 1 malam baru pulang nyampe di rumah. Pagi-pagi saya sudah berangkat, anak-anak masih tidur. Tapi lewat kejadian itu, lewat masalah itu, lewat pergumulan itu, hubungan kami semakin harmonis. Saya dengan istri, saya dengan anak-anak, ada mesbah keluarga, ada berdoa bersama-sama. Dulunya Pak, nggak ada seperti itu. Jadi benarlah yang dikatakan kebenaran firman Tuhan ini, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, belajar senantiasa, andalkan Tuhan dalam setiap persoalan, karena kita tahu bahwa lewat masalah yang kita hadapi itu bisa membentuk karakter kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.